Di dalam organisasi, bagaimanapun juga ada yang namanya hierarki. Omong kosong lah semuanya sama rata itu nggak mungkin. Karena kayak aliran air itu loh, harus ada bagian yang tinggi, kawasan yang tinggi, sama kawasan yang rendah sehingga dia alirnya bisa mengalir. Itulah fungsinya hierarki. Ada kebenaran yang mengalir. Nah, sekarang tinggal Anda coba cek di dalam hierarki kita ini, di dalam hierarki lembaga kita ini yang ada di atasnya ini bisa diterima nggak sebagai pemimpin? Layak enggak? Saya Mbak Ai menjadi pemimpin Anda. Kalau emang Anda nilai nggak layak, Anda keluar. Nggak usah bersama kami. Kesatria. Tapi kalau Anda layak, mestinya Anda mengakui hierarki ini. Nah, di sini saya harus tegaskan. Ya, saya sudah mendelegasikan yang namanya komando kepemimpinan keseharian ini kepada Mbak Ai Pieta. Itu hierarkinya begitu, mau di PM, di pusaka, di bisnis-bisnis kami gitu ya. Gitu. Chief in command-nya itu Mbak Ai Pieta. Maka Anda yang ada di posisi manapun itu harus merujuk kepada Mbak Ai Pieta. Mbak Ai Pieta merujuk kepada saya. Perintah dari saya mengalir ke Mbak Pieta, mengalir pada Anda semua. Gak bisa Anda mau sosokan setia kepada saya tapi mengabaikan Mbak Ai Pieta, itu gak bisa. Hierarkinya gak bisa begitu, harus dihormati. Gitu. Termasuk nanti Mbak Ai Pieta punya tim gitu ya. Anda yang memang di dalam pekerjaan tertentu itu di bawah kendali operasinya seseorang ini, Anda nggak boleh kemudian mengabaikannya, merasa sok pintar, merasa lebih senior, nggak bisa. Contoh ya, misalnya kita punya project nih, pagelaran yang akhirnya saya putuskan diundur karena acak-acakan. Ya, saya nggak mau nanti kita tampil dengan ya kondisi yang nggak keren, nggak mau. Diundur menjadi bulan Maret 2025 dari Januari. Ya, mundur sekitar 2 bulanan. Nggak masalah. Kan kendali operasi dalam pagelaran ini kan di tangan Mas Fajar Wi. Ya, karena dia ketua panitianya. Dia mendapatkan mandat itu dari saya. Dibimbing langsung, disupervisi langsung oleh Mbak Ai Pieta. Maka kalau begitu jalan ceritanya, semua orang yang terlibat dalam proses pagelaran ini harus manut ya, kepada Mas Fajar Wi. Perintah untuk kemudian menggerakkan semuanya itu datang dari dia. Sehingga nggak ada cerita nanti yang lain itu kemudian semau-mau sendiri karena merasa lebih senior ya, merasa lebih dekat dengan saya. Saya sih mau ini aja langsung ke Pak Setio, nggak bisa begitu. Hierarki harus dihormati. Kecuali Mas Fajar Wi-nya berbuat kesalahan, Anda boleh lapor sama saya pecat. Tetapi selama dia dalam kebenaran dan saya mendukung dia, maka semua orang harus kemudian mau manut sama Mas Fajar. Manut dalam konteks menjalankan pekerjaan. Ini tentunya bukan yang lain-lain. Kita nggak ngomong masalah pribadi, masalah apa. Gitu. Sama nanti di pusaka di mana. Itu harus begitu. Anda harus menghormati. Di dalam bidang tertentu siapa komandannya. Anda mau sekolahnya lebih tinggi, mau apa, nggak penting. Anda harus patuh kepada yang menjadi pemimpin penanggung jawab di bidang tertentu. Itu namanya hierarki, dan hierarki nanti ya, berkaitan dengan prinsip yang namanya esprit de corps. Ada kesatuan komando. Jadi dari atas itu ngalir ke bawah sampai nanti ke muaranya mencapai tujuan. Kalau Anda mengacak-acak hierarki, itu merusak kesatuan komando. Ya, nanti yang mestinya mengalir jadi mandek. Itu yang bikin kacau, yang membuat
kita nggak berhasil. Nah, pagelaran itu saya undurkan karena ini alirannya nggak jalan, mandek. Di satu level itu mau sendiri, ya, punya kepentingan masing-masing, ya. Nggak ikuti komando, tidak menghargai hierarki yang ada. Nggak bisa, organisasi kayak gitu tuh nggak jalan, nggak bisa. Jadi kita belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana mengelola organisasi yang baik. Organisasi yang tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan egoistik kita. Oke, kita bicara organisasi. Di kita ini ada organisasi bisnis, ada organisasi yang sosial. Ya. Kalau kayak pusaka itu kan organisasi sosial. BNGR, Avalon, ya, Pasar Kemaripa itu organisasi bisnis. Yang organisasi sosial tentu pada dasarnya kita suka rela di sini. Kecuali di case-case tertentu karena sesuatu yang urgent kita bisa memberikan apresiasi profesional, ya. Tetapi sebagian besar itu tetap sukarela. Kalau ini menjadi sebuah lembaga sosial, maka jangan pernah kita punya motif-motif demi keuntungan pribadi. Karena itu akan mengacaukan semuanya. Nah, sebaliknya, ya, kalau di organisasi bisnis kita kan juga punya dua pola. Ada pola orang digaji. Ada pola orang kemudian akan mendapatkan profit sharing berdasarkan hasil dari pekerjaan ini. Tapi nggak ada sukarela sebetulnya, karena semuanya nanti punya tujuan untuk mendapatkan, ya, imbal balik finansial. Nah, maka tentu harus diimbangi dengan tanggung jawab dong. Yang mendapat gaji, ya, harus bertanggung jawab terhadap apa yang diterima. Dengan apa? Ya, pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, nggak ngawur-ngawuran, nggak seenaknya. Saya itu, ya kalau pakai bahasa manusiawi, ya sedih. Sekalipun saya juga nggak sedih, ya, tetapi ini prihatin lah. Apa bahasa yang paling tepat, ya? Pokoknya ini ada tragedi. Saya itu ketika mengangkat pegawai, ya, yang saya gaji nih, ya, di lembaga-lembaga bisnis saya, itu seringkali bukan mempertimbangkan dia ini layak tidak secara teknikal, tapi karena kasihan aja, saya harus mengempowering orang. Gak punya pekerjaan, adalah ayo saya bantu. Tapi biasanya yang saya beginikan ini itu nggak tahu diri, ya. Dibantu tapi malah mengkhianati saya, itu banyak sekali. Dibantu tapi kerjanya malas-malesan, kurang ajar sebetulnya. Maka saya sudah mengambil keputusan, sudah nggak ada waktu lagi untuk yang kayak begini-begini. Ya, kalau nggak mau kerja benar sudah keluar. Ya, karena kita sudah berhadapan dengan juga tuntutan sejarah untuk bergerak maju. Nggak lagi sibuk dengan masalah-masalah tertentu. Gitu. Jadi silakan Anda yang bergabung bersama saya merenungkan kembali. Selama ini Anda ngapain aja? Ngadalin saya atau bagaimana? Saya sih bisa diam-diam aja meskipun saya tahu. Karena saya juga hidupnya hanya mengikuti irama semesta. Gitu ya. Kalau ada yang mau ngadalin saya lihat aja tuh. Gitu ya. Nanti kena batunya sendiri ke suatu saat. Jadi, ya, jangan gegabah. Karena pada prakteknya, saudara, saya itu tidak menghisap tenaga Anda. Saya itu tidak mendapatkan keuntungan hasil kerja keras Anda. Ya enggak juga. Di banyak lembaga saya itu saya nggak ngambil duit di situ. Belum sampai detik ini. Ya silakan aja yang memang membutuhkan apa, silakan.
Jadi ayo perbaiki semua sebelum terlambat, sebelum datang waktu di mana Anda tidak punya kesempatan lagi. Ini rasanya sesi malam ini kayak buat saya, Mas Guru. Buat semua lah. Saya kena tertampol ini. Haruslah kalau nggak merasa keterlaluan. Zing, telak gitu. 10 hari pembelajaran yang luar biasa sih buat saya itu tadi ya. Benar-benar saya nggak pernah alamin di kantor-kantor sebelumnya standar yang ini beyond standar yang pernah saya alamin, tapi Iyalah. ternyata seharusnya lah seperti itu gitu loh. Kenapa selama ini juga di kantor-kantor yang saya pernah ikutin kok nggak pernah ada sistem yang sekeren ini gitu kan, Kalau monitoring mereka yang nggak sekeren ngerti, ini. big bossnya juga Ternyata nggak ngerti, mau itu made in Amerika mau apa ya sama-sama nggak ngertinya lah. itu dia makanya jadi buat saya benar-benar sebuah kesempatan berharga bisa bisa bekerja bersama Mbak Ai itu ya. Karena benar-benar begitu banyak hal baru yang eye opening, yang apa ya, dalam prakteknya memang memang sangat membantu dikembangkan oleh Mbak Ai itu gitu kan. Dan apa jadi dan memang proses awalnya kan pasti pakai jeglek dulu ya, kaget dulu ya. Oh iya ya gitu karena kan nggak terbiasa gitu, tapi ketika mulai adjust gitu proses, oh iya ya ini tuh enak banget ternyata gitu, membuat ngikutin proses yang seperti ini jadi monitoring juga enak, progres juga apa lebih enak gitu. Terus ya kalau buat saya ya itu namanya continuous improvement, hal-hal yang selama ini ternyata ignore ya gitu, saya anggap sepele itu ternyata tidak sepele gitu, karena Ya, efek berantainya itu lumayan gitu loh. Dan yang saya selama ini ternyata menganggap itu hal yang apa kecil lah gitu loh. Dan ya lagi-lagi dari Mbak Ai saya apa ya dibukakan fakta bahwa ini bukan hal yang sepele, it's about you gitu. Ya apa tagline-nya yang buat saya benar-benar ini kayak quote of the life, non bukan quote of the day lagi gitu. Caramu bekerja adalah caramu menjalankan hidup. Itu iya banget betul. gitu kalau buat saya. Oh iya ya ternyata it's so related. Dan ya Mhm. itu bener-bener ini saya baru temukan gitu loh. Jadi buat saya Ya sekarang itu yang kayak namanya integritas, ya, kesatuan antara dunia kerja, dunia hidup. Jangan punya standar yang beda. nah Ya. itu dia Sini Mas Guru. gimana, sono gimana, harus Betul. nyambung. Jadi apa yang disaudarakan Mas Guru hari ini memang keren banget sih ya. Buat teman-teman yang memang tidak terlibat di dalam secara dekat ya atau secara intens di lembaga Mas Guru mungkin lebih sulit membayangkannya gitu ya. Tapi ya mungkin yang belum terlibat di PI atau tidak terlibat dalam usaha bisnis itu mungkin agak sulit ya. Tapi eh, tapi memang lembaga-lembaganya Mas Guru itu adalah wahana belajar yang luar biasa sebenarnya. Wahana bagaimana kita harus berendah hati dan melakukan yang terbaik tentunya. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Guru dan Mbak A itu memang jadikan contoh yang luar biasa, yang kita bisa ikuti, yang ya tadi buat orang-orang yang biasa kadang-kadang keputusan Mbak A itu mungkin aneh gitu ya. Tapi semakin saya kesini, saya semakin bisa melihat benar gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang saya pantau, apa yang diputuskan Mbak A itu saya udah ngerti, oh ini pasti teman-teman dimarahin nih gara-gara ini. Karena saya udah ngerti tuh, lama-lama saya ngerti, oh iya ini pasti gini-gini. Jadi itu terjadi ya tacit knowledge ya, tentunya saya belajar dari apa yang dengan keheningan, dengan apa yang saya pelajari, ya ini pasti ini. Jadi itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Dan tentunya semua kuncinya adalah rendah hati ya. Jadi dan ketulusan. Dan banyak dari teman-teman itu yang mungkin saya nggak tahu ya Mas di dalam kepemimpinan Mas Fajar W ya merasa wah Pak Fajar W siapa sih gitu ya. Mm-mm. Eh, Anak yang kampung, anak kampung oh, ngatur-ngatur anak kota, ngapain dia gitu kan. Nah sekolahnya itu yang sampai apa?
Nah, itu yang sangat sulit sekali untuk kadang-kadang sebagian kita itu untuk berendah hati gitu loh. Kalau dulu saya sering lah ya berendah hati ke Mbak A itu yang sulit yang pertama. Tapi kita sudah inilah ya. Tapi sekarang berendah hati ke timnya Mbak A itu juga kadang-kadang juga nggak mudah gitu ya. Eh, Siapa dia gitu kan, tahu apa sih gitu kan. Tapi ya memang ya itulah yang kadang-kadang kita nggak bisa melihat dari kacamata pemikiran rasional gitu ya. Tapi dengan kita membaca dengan mata batin, dengan apa namanya tacit knowledge yang saya miliki, jadi saya bisa ngerti. Oh iya begini. Kenapa sih Mas Guru dan Mbak Ai memilih seseorang gitu ya? Oh karena begini, begini, begini gitu ya. Dan, dan itu pun terbukti berhasil ya. The Avalon Consulting. Creating authentic leaders.